Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Darun Nujaba atau yang mewakilinya, yang terhormat Kepala SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto, yang terhormat rekan-rekan guru dan karyawan SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto, yang terhormat ayah bunda orang tua murid SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat sehat, maupun nikmat sempat, sehingga kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan pertemuan awal tahun virtual tahun pelajaran 2020-2021 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. 1. Pembukaan. 2. Kalam ilahi. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar. 4. Sambutan kepala sekolah. 5. Sambutan koordinator agama. 6. Sambutan koordinator bilingual. 7. Tampilan video wali kelas dan guru bidang. 8. Sesi tanya jawab. 9. Doa. Dan 10. Penutup. Langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Syahid. Kepada Ustadz Syahid, waktu dan tempat saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى
سعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Syahid. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar. Ayah Bunda dimohon untuk berdiri. Mars Al-Azhar. Kalau upacara gimana? Diplanin Mas loh. Bukan planet Mars. Mars itu kayak lagunya Al-Azhar. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, lembaga pendidikan, dakwah dan sosial, membina putra-putri harapan bangsa yang berakhlak mulia takwa pada Allah yang Esa. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar mengemban amanah
Mari kita rukun. Dilestarikan. Percaya diri pribadi yang ya Rasulullah. Siapa nih kayak musik kayak kan Uslani. Ayah bunda dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya acara yang keempat, yaitu sambutan kepala sekolah oleh Ustadz Haki. Kepada Ustadz Haki, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati ayah bunda kelas 1 sampai kelas 3 wali murid SD Islam Al Azhar 39 Purwokerto. Yang pertama dulu Islam Al Azhar 39 Purwokerto. Mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, khususnya nikmat sehat. Alhamdulillah di masa pandemik seperti ini keluarga besar Al Azhar 39 Purwokerto, alhamdulillah semuanya insya Allah masih dikaruniai kesehatan semuanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut sunnahnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sebagai pimpinan dalam hal ini akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan sekolah kita, yaitu SD Islam Al Azhar 39 Purwokerto, atau profil daripada sekolah kita, di mana Al Azhar 39 Purwokerto merupakan sekolah mitra dari YPI Al Azhar atau Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Jakarta. Artinya ada 3 kategori ya kalau dengan YPI Al Azhar itu. Ada sekolah yang langsung di bawah naungan YPI Al Azhar, ada sekolah cabang YPI Al Azhar, dan ada sekolah mitra atau kerjasama. Nah, Purwokerto di daerah-daerah kebanyakan itu semua adalah ya sekolah-sekolah yang kerjasama, seperti Purwokerto, Cilacap,
Pati, Semarang, Jogja, dan sebagainya. Nah, SOP-nya pun berbeda dengan yayasan yang langsung, dengan yayasan kerjasama. Artinya, yayasan kerjasama secara aturan kepegawaian dikelola oleh yayasan lokal di sini, sedangkan secara kurikulum mutlak kita mengadopsi kurikulum YPI Al-Azhar, itu Bapak Ibu. Itu sekilas profil dari sekolah kita. Jadi bisa dipahami bahwa Al-Azhar 39 Purwokerto merupakan mitra daripada YPI Al-Azhar, dan di mana YPI Al-Azhar lebih dominan dalam ranah kurikulum, yaitu untuk standarisasinya dengan YPI Al-Azhar. Gitu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Terus yang kedua, berkaitan dengan kurikulum SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto ini, karena tadi sudah awal saya bilang bahwa Al-Azhar 39 Purwokerto itu mengadopsi kurikulum YPI Al-Azhar, ada 3 muatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah muatan kurikulum nasional. Ya. Artinya kita mengadopsi kurikulum nasional, tapi terintegrasi dengan kurikulum-kurikulum yang dari Al-Azhar. Begitu. Terus yang kedua, kurikulum keagamaan kita yaitu bersumber dari Al-Azhar. Tentunya berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Mungkin kalau SD negeri itu mungkin kurikulum keagamaannya bersumber dari Kementerian Agama ataupun DEPAN. Itu ya. Tapi kalau kami swasta itu punya otonomi sendiri, yaitu kurikulum keagamaan bersumber dari YPI Al-Azhar, di mana itu nanti bisa divariasikan gitu. Dan nanti insya Allah akan dijelaskan secara rinci oleh penanggung jawab atau koordinator-koordinator yang akan menjelaskan secara rinci terkait target-target kurikulum keagamaan dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan kondisi pandemik semacam ini, artinya seperti edaran dari Permendikbud bahwa dalam kondisi pandemik semacam ini memang kita tidak bisa belajar secara tatap muka gitu. Artinya tatap muka secara langsung. Baik, kalau untuk sebenarnya kalau dari Kemendikbud sendiri ada edaran yang menyatakan bahwa di masa pandemik semacam ini yaitu pembelajaran bisa daring ataupun luring ya. Daring itu dalam jaringan seperti ini, virtual seperti ini, ataupun luring, luar jaringan, bisa homeschooling maksudnya. Cuma dari kebijakan Kabupaten Banyumas atau Bupati atau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas itu melarang sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan pembelajaran secara luring, artinya tatap muka walaupun mungkin homeschooling tadi ke rumah-rumah anak. Nah itu sampai saat ini dilarang. Jadi kami sekolah memfasilitasi pembelajarannya secara daring. Nah itu semua memang kalau dilihat dari Al-Azhar se-Indonesia hampir mayoritas melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah untuk itu secara konsep kurikulum, memang ketuntasannya tidak bisa sepenuh dengan pembelajaran secara normal. Untuk itu, himbauan dari baik YPI ataupun kementerian, secara ketuntasan memang dalam kondisi pandemik semacam ini, ketuntasan target kurikulum memang tidak harus tercapai. Tetapi, tetap kita akan memberikan pelayanan-pelayanan yang istilahnya ada skala prioritas gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan kondisi seperti ini kami sekolah sebenarnya ya pinginnya pembelajaran secara normal, tapi dalam kondisi seperti ini kami tetap harus mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan YPI Al-Azhar seperti itu. Itu terkait pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring di sini memang kita menggunakan bisa virtual semacam ini atau tatap muka secara virtual
itu memang juknis, bagian juknis atau petunjuk teknis dari YPI Al-Azhar, memang secara virtual seperti ini. Cuma skala jamnya memang terbatas, artinya pembelajaran misalkan dimulai dari jam 8, paling maksimal sampai jam 10.50 atau jam 11, gitu Bapak Ibu. Nah, karena kemarin-kemarin memang ada masukan-masukan dari beberapa wali murid, karena mungkin dari pihak dengan pembelajaran daring anak harus selalu memantau HP, memantau laptop dan sebagainya, maka kami variasikan. Tidak hanya dengan daring itu, tidak hanya dengan video conference semacam ini saja, tapi bisa dilakukan menggunakan YouTube dan sebagainya. Tapi mohon maaf, namanya pembelajaran secara daring seperti ini mungkin masih banyak ataupun jauh dari skala maksimal. Jadi mohon maaf karena itu bisa dimaklumi semuanya, karena di sekolah-sekolah manapun hampir sama seperti itu. Jadi kami intinya dalam hal pembelajaran daring seperti ini, kami membutuhkan kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua murid. Itu terkait pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Kemudian berkaitan dengan keuangan, Bapak Ibu, administrasi keuangan, di mana di awal tahun itu untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu kan ada pembayaran, yaitu pertama adalah uang kegiatan yang sebesar 800.000, terus ada SPP, ada uang komite atau uang jamiah, seperti itu ya Bu ya. Jadi ada 3 hal itu biasa. Terus ada uang buku beda lagi, artinya itu secara konsepsi karena itu menunjang pembelajaran, dan uang buku memang terpisah dari uang yang tadi. Cuma dari uang kegiatan kami memang bayar full 800, nominalnya kan 800.000 ya Bapak Ibu. Nah itu kami peruntukkan, sebenarnya uang kegiatan itu nanti kembalinya ke anak semua Bapak Ibu. Artinya apa? Uang 800.000 itu kami alokasikan untuk pulsa atau kuota sebesar 50.000 per bulan Bapak Ibu. Cuma pendistribusiannya itu tidak secara langsung, pendistribusiannya melalui pembayaran SPP, Bapak Ibu ya. Karena pembayaran SPP mungkin di bulan Juli bayarnya full, tapi di bulan Agustus sudah terpotong, yaitu diambil terpotong 50.000 dari uang pulsa itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Terus begini Bapak Ibu, berkaitan dengan SPP, memang banyak sekolah-sekolah, bahkan YPI Al-Azhar saja yang pusat memang tidak memberikan, rekomendasi diskon ya. Karena kami istilahnya ada job-job tersendiri. Misalkan uang SPP itu peruntukannya untuk apa, itu banyak Bapak Ibu. Sehingga itu kami tidak bisa merubah ataupun tidak bisa memberi diskon. Artinya yayasan tidak bisa memberi diskon. Uang SPP itu peruntukannya pertama untuk penggajian guru, dan guru masuk semua. Artinya kalau di 3 bulan yang lalu, antara dari Maret sampai Juni, itu kan pembelajaran daring tapi WFH, guru di rumah, anak di rumah. Nah di bulan Juli, mulai Juli ini tidak WFH lagi, artinya guru di sekolah, murid di rumah. Peruntukan SPP itu untuk penggajian guru. Yang kedua adalah untuk pembinaan atau pelatihan-pelatihan. Kalau di skala normal, kami biasa mengirimkan guru untuk pelatihan-pelatihan, baik di YPI Al-Azhar Pusat, ataupun mungkin kalau di wilayah Jawa Tengah, ataupun namanya Gugus Jatijaya, bisa dikirim ke Semarang dan sebagainya untuk pelatihan-pelatihan guru. Nah itu bersumber dari situ. Nah ketika di masa pandemik ini pun kita tetap ada pelatihan-pelatihan walaupun sifatnya memang seperti daring seperti ini. Terus yang kedua, kita ada pengawas Bapak Ibu. Pengawas itu ada 2 di sekolah kita, di sekolah Al-Azhar itu, yaitu pengawas dari YPI Al-Azhar dan pengawas dari Dinas Pendidikan. Nah, di pengawas itu juga kalau YPI Al-Azhar pastinya
satu kali itu mengawasi dalam rangka sekolah, melihat administrasi sekolah dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Terus selanjutnya peruntukannya yaitu karena maaf bahwa kami itu yayasan kerjasama. Kalau dalam bahasa kami itu ada infak pendidikan. Infak pendidikan itu dialokasikannya nanti ke YPI Al-Azhar. Berapa persentase dari itu? Makanya itu sekilas saya jelaskan itu biar Bapak Ibu paham. Di masa-masa pandemik semacam ini memang kami yayasan atau dari yayasan langsung memang tidak bisa memberikan diskon. Tapi tadi uang kegiatan tadi yang berjumlah 800.000 dan 800.000 itu untuk 1 tahun ya. Itu sampai 5 bulan itu dari Juli sampai Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai November itu diperuntukkan untuk pulsa per anak 50.000. Kami hanya mampu membayar 50.000. Dan nanti ada sisa lagi itu nanti dipergunakan di semester kedua. Karena di semester kedua nanti bisa kemungkinan normal gitu Bapak Ibu. Jadi kami persiapkan itu untuk kegiatan-kegiatan secara tatap muka secara normal. Sehingga kembali barangkali nun sewu berkaitan dengan keuangan banyak Bapak Ibu yang mungkin saya sampaikan juga terkait pembelajaran kami. Intinya dari sekolah persiapannya ya untuk semester ini, semester 1 ini memang instruksi dari dinas ataupun dari IPI masih pembelajaran jarak jauh secara daring seperti ini. Tapi bisa kemungkinan nanti di bulan-bulan Januari ataupun masuk semester 2 mungkin bisa pembelajaran secara tatap muka. Nah, tetap secara tatap muka new normal pun nanti ada panduan-panduannya, begitu Bapak Ibu. Panduan-panduannya berupa apa? Di mana kelompok pembelajaran hanya dibatasi maksimal mungkin bisa 15 anak. Gitu. Nah, nanti kami pun akan mempersiapkan istilahnya jadwal yang istilahnya nanti bergilir begitu. Seperti itu. Jadi tidak bisa full. Terus protokol kesehatan itu memang kami harus diperketat begitu Bapak Ibu. Karena ini anak menyangkut anak. Jadi jangan sampai di sekolah itu jangan sampai sekolah kita khususnya Al-Azhar itu jangan sampai jadi klaster Covid. Naudzubillah jangan sampai gitu. Intinya nanti kalau memang sudah diizinkan oleh pemerintah bahwa sekolah sudah mulai tatap muka, makanya pastinya tatap muka secara normal, tapi tidak normal yang seperti dulu-dulu, tapi pastinya tatap muka secara new normal. Nah itu nanti kami akan prioritas melaksanakan harus disampaikan ke anak-anak nanti ketika tatap muka untuk bisa lebih hati-hati dan sebagainya. Barangkali itu terkait dengan hal-hal yang bisa saya sampaikan dengan ini. Nanti Bapak Ibu jika masih istilahnya ada yang kurang paham, kurang ini, bisa datang ke sekolah. Kami terbuka artinya ruangan saya, silakan saja kami dari hari Senin sampai hari Jumat full di sekolah, artinya bisa dari jam 7, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 3 kami berada di sekolah. Jika Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang berkenan dan sebagainya, bisa datang ke kami, kita diskusi, kita sharing. Ini seperti itu. Kami terbuka, kami akan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin baik bagi Bapak Ibu ataupun untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Terakhir, saya berikan informasi khusus untuk anak-anak kelas 1, di mana insya Allah nanti ini adalah program dari Dinas Kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan Batu Raden, yaitu Puskesmas. Insya Allah di hari Rabu tanggal 19 Agustus akan ada
BIAS. BIAS itu adalah bulan imunisasi anak sekolah. Dan ini semua se-Kabupaten Banyumas, cuma jadwalnya yang berbeda-beda. Nah, di Al-Azhar nanti ada program BIAS, yaitu bulan imunisasi anak sekolah, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus. Jadi nanti, ini himbauan dari Dinas Kesehatan bahwa walaupun di masa-masa pandemik semacam ini, tetap imunisasi, khususnya imunisasi DT, ya untuk di kelas 1 itu imunisasi DT, itu harus tetap dijalankan, diantaranya adalah untuk menguatkan imunitas anak, seperti itu. Ini nun sewu bukan kaitan dengan apa ya imunisasi COVID, tapi ini imunisasi DT, yaitu terkait campak. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini himbauan dari Dinas Kesehatan, khususnya wilayah Puskesmas Baturaden, insya Allah tanggal 19 Agustus kita akan melaksanakan imunisasi BIAS. Dan teknisnya pelaksanaannya adalah di sekolah. Cuma nanti kami akan membuat edaran, yaitu paling tidak semua datang ya, maksudnya tidak berbarengan datang, karena kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Yaitu nanti kita akan bergilir, misalkan 6 kelompok dulu, 6 kelompok. Cuma saya pesan ke ayah bunda semuanya, bagi ayah bunda, karena ini nun sewu, anak-anak itu kan, khususnya anak-anak kelas 1 itu kan belum pernah masuk ke sekolah ya. Dari awal itu belum pernah masuk ke sekolah. Dan ini tiba-tiba nun sewu, masuk ke sekolah, tiba-tiba langsung diimunisasi, atau bahasanya disuntik begitu. Ada hal-hal psikologis yang ini, jadi mohon nanti untuk bimbingan dari orang tua murid supaya untuk ditenangkan dan sebagainya. Gitu. Begitu Bapak Ibu, hal-hal yang bisa saya sampaikan. Jika kurang istilahnya kurang berkenan dan sebagainya, bisa istilahnya langsung ketemu dengan saya. Kami terbuka untuk Bapak Ibu semuanya. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto, yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah dan semua dewan guru. Saya di sini akan menyampaikan kegiatan keagamaan di SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Tentunya di kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3 untuk guru PAI dan Al-Quran diampu oleh, untuk kelas 1 oleh Ustazah Nani, untuk kelas 2 saya sendiri Ustaz Tuhan, dan untuk kelas 3 oleh Ustaz Jahid. Itu guru yang mengampu pembelajaran PAI dan pembelajaran PAI atau Al-Quran. Di samping itu juga
tambahan kegiatan-kegiatan keagamaan yang selain pembelajaran PAI dan Al-Quran, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, di dalam kelas 1 itu ada target hafalan dari surat An-Nas sampai dengan surat At-Takasur. Jadi di kelas 1 anak-anak belajar Al-Quran atau tahfidz ditargetkan menghafal surat An-Nas sampai dengan surat At-Takasur. Dan untuk kelas 2, untuk target hafalannya itu ada surat Al-Qari'ah sampai dengan surat Ad-Duha. Itu di kelas 2 untuk target hafalannya. Untuk kelas 3 target hafalan dari surat Al-Lail sampai dengan surat Al-Baqarah. Ya. Itu untuk target hafalan setiap kelas. Nanti akan diampu oleh guru masing-masing untuk menambah hafalannya. Dan selanjutnya itu ada batasan mengaji. Di kelas 1 anak-anak mengaji dengan metode pembelajaran Iqra. Di kelas 1 nanti ditargetkan jilid 1 sampai dengan jilid 3. Mudah-mudahan anak sanggup atau bisa mengikuti pembelajaran Iqra baik di kelas ataupun di rumah, nanti dipandu oleh ayah ibu atau guru pendamping untuk melanjutkan pembelajaran Iqra ya, supaya di kelas 1 ini bisa sampai jilid 3. Syukur-syukur melebihi jilid 3, nanti di kelas 2 bisa berlanjut jilid 4 sampai dengan jilid 6. Jadi di kelas 2 nanti anak-anak untuk mengaji Iqra-nya sudah selesai di jilid 6. Nah, nanti di kelas 3 anak-anak sudah membaca Al-Quran. Selanjutnya setelah jilid 6 selesai, di kelas 3 anak-anak sudah langsung mengaji juz 1 dengan surat Al-Baqarah. Itu untuk ngaji. Dan untuk pembiasaan yang lain, itu ketika di sekolah, karena dengan kondisi seperti ini kita melaksanakan mungkin kurang maksimal ya. Untuk kegiatan pembiasaan di sekolah, yang pertama untuk kegiatan keagamaan dimulai dari pagi. Kita ada ikrar, kemudian kami akan melanjutkan dengan murojaah hafalan anak-anak ya, bagi kelas 1 sampai dengan kelas 3, murojaah hafalan supaya anak tidak lupa. Setelah murojaah, kami akan menambahkan hafalan anak bagi setiap kelasnya sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh sekolah atau lembaga. Kemudian pembiasaan yang lain yaitu sholat duha. Jadi di setiap minggunya nanti anak-anak akan melaksanakan sholat duha. Kalau di jam aktif biasanya anak-anak akan melaksanakan sholat duha ketika hari Senin atau hari Kamis untuk menggantikan kegiatan pramuka
anak-anak akan melaksanakan sholat duha. Terus yang ketiga kebiasaan di sekolah yaitu sholat duhur berjamaah. Ketika aktif di sekolah, kami anak-anak untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Untuk kelas 1, kelas 2 itu masih didampingi dengan ustadz atau ustadzahnya melaksanakan sholat zuhur di kelas masing-masing. Kemudian untuk kelas atas nanti kelas 3 sampai kelas 6 akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di musola. Jadi yang putri di musola tersendiri, yang putra juga sendiri, dan didampingi dengan ustadz-ustadzah. Dan untuk kelas tinggi, setelah melaksanakan sholat zuhur akan dilanjut dengan kultum, ya, Bapak Ibu. Jadi di kelas tinggi itu ada program keagamaan yaitu kultum setelah sholat zuhur berjamaah. Jadi nanti anak-anak berlatih mandirian menyampaikan materi yaitu kultum, kemudian didampingi oleh ustadz atau ustadzahnya. Ya, itu untuk program keagamaan, pembiasaan yang dilakukan oleh anak-anak SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto ketika berada di sekolah. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Itu saja untuk kegiatan keagamaan atau pembiasaan anak-anak ketika berada di sekolah. Dan untuk kurikulum SD Islam Al-Azhar kita mengacu kepada YPI Pusat. Semua pembelajaran PAI atau Al-Quran bersumber dari YPI, Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Pusat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada kami, nanti kami akan menjawab apa yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran keagamaan di SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ustadz Duha. Selanjutnya yaitu sambutan koordinator bilingual yang akan disampaikan oleh Ustazah Faizah. Kepada Ustazah Faizah, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ayah Bunda Wali Murid SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto dalam acara pertemuan awal tahun virtual ini. Nama saya Faizah Nur Atika. Saya di sini akan menjelaskan program bilingual yang ada di SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Program bilingual yang ada di SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto merupakan program pembelajaran dua bahasa, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mata pelajaran matematika dan IPA. Nanti istilahnya kita akan menggunakan pembelajaran math dan science. Untuk tahun ini, sekolah kami sudah menerapkannya sampai di kelas 5. Jadi, kelas 1 sampai kelas 5 sudah ada mata pelajaran math dan science.
Tujuan dari program ini yaitu membekali siswa agar memiliki kemampuan untuk bersaing di kancah global. Seperti kita tahu, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, sehingga kami membekali siswa untuk bisa memahaminya, terutama memahami teks dan materi math dan science dalam bahasa Inggris, sehingga anak-anak sudah terbiasa untuk mempelajarinya. Pelajaran bilingual di kurikulum Cambridge level primary untuk mata pelajaran math dan science. Jadi, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Pusat itu mengadopsi kurikulum Cambridge untuk diterapkan di kurikulum Kira-kira kalau di Indonesia bisa tampilin menerapkan desktopnya, pembelajaran tampak nggak sih? math dan science dalam bahasa Inggris. Untuk kegiatan pembelajaran, kami menggunakan pengantar bahasa Inggris, sehingga sebelum memulai pembelajaran anak-anak dikenalkan istilah dan science itu full menggunakan bahasa Inggris, sehingga kosakata yang ada di buku tersebut nanti diartikan dalam bahasa Indonesia, sehingga anak-anak bisa memahami materi dalam buku tersebut. Yang ketiga, buku teksnya menggunakan bahasa Inggris terbitan luar negeri, seperti buku-buku yang sudah diterima oleh ayah bunda dan sudah dipelajari oleh anak-anak selama ini. Untuk evaluasinya, sama seperti mata pelajaran yang lain, yaitu terdapat penilaian harian, ada PTS, ada PAS, dan ada PAT. Yang kedua, terdapat lembar khusus di rapot yang menunjukkan hasil pencapaian belajar math dan science. Jadi di rapot Ananda nanti terdapat lembaran khusus yang menunjukkan nilai dari math dan science anak-anak. Dan yang ketiga ada Cambridge International Examination. Ini ujian internasional untuk math dan science bagi anak-anak yang sudah mencapai di kelas 6 nanti. Ini merupakan lembaran yang ada di belakang buku Ananda semua di rumah, yang merupakan petunjuk untuk menginstal aplikasi buku Marshall Cavendish sehingga bisa ditampilkan di laptop, komputer, atau di handphone. Untuk caranya nanti ada panduannya tersendiri di belakang. Ini tampilan ikon dari Marshall Cavendish untuk buku math dan science-nya. Nanti ketika dibuka, ini yang di lingkar merah itu terbuka seperti ini bentuknya. Ini ada deretan buku-buku terbitan Marshall Cavendish yang sudah diinstal. Nanti bisa dibuka kalau sudah terinstal. Ini tampilan dari bukunya, sama seperti buku fisik yang dimiliki anak-anak semua di rumah. Cuma ini dalam bentuk digital. Marshall Cavendish juga bisa diinstal di handphone ayah bunda sekalian, sehingga bukunya juga bisa tampil di handphone. Ini bisa diinstal dan membuka akun kita setelah mendaftar secara online lewat komputer dulu. Setelah berhasil mendaftar nanti bisa juga diinstal di handphone. Seperti ini tampilannya. Nah, ini juga tampilan ketika kita buka di handphone. Untuk menginstal aplikasi Marshall Cavendish di laptop atau komputer ayah bunda, silakan mengikuti panduan yang ada di selembar kertas di belakang buku baru anak-anak. Silakan masukkan alamat ini di browser sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Selanjutnya ayah bunda klik register untuk mendaftarkan akun yang akan digunakan untuk membuka aplikasi Marshall Cavendish. Nah, di sini ayah bunda mengisi bagian-bagian yang kosong mulai dari atas. Ayah bunda karena orang tua berarti mendaftar sebagai parents. Kalau sudah,
bisa memasukkan alamat email, password, dan confirm password. Nah, ini untuk data-datanya diisi secara lengkap, first name, nama depan, last name, nama belakang, gender, male, laki-laki, female, perempuan. Country-nya pilih Indonesia. Nanti date of birth berarti tanggal lahirnya. Setelah itu dicentang dua-duanya ini, lalu pencet register. Nanti setelah dipencet register akan ada email masuk ke email ayah bunda untuk verifikasi akun. Dan setelah itu ikuti langkah selanjutnya, yaitu menginstal aplikasinya. Setelah ayah bunda berhasil mendapatkan email verifikasi untuk akun MC eViewer ini, nanti akan ditujukan ke halaman ini untuk login. Silakan ayah bunda masukkan username yang sudah didaftarkan dan passwordnya. Silakan diikuti langkah-langkahnya sampai nanti ada tampilan seperti ini. Karena saya sudah mendownload beberapa buku, tampilannya akan seperti ini. Namun jika ayah bunda nanti akan kosong, maka klik My Books di sini. Silakan download eViewer. Jika menggunakan MS Windows, silakan klik yang ini. Jika menggunakan Apple MacBook, berarti klik yang ini. Saya menggunakan MS Windows, jadi saya klik ini. Nah, setelah diklik nanti akan ada tampilan seperti ini untuk panduan penginstalan. Ini dilihat sampai ke bawah. Nanti tampilannya seperti ini sampai ke bawah. Ditunggu sampai loadingnya selesai. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, silakan klik here untuk mendownload aplikasinya. Nah, nanti akan tampil seperti ini, silakan save file. Nah, setelah nanti selesai pendownloadan aplikasi ini, silakan cari file ini berada di folder mana, diklik dan ikuti panduan instalasinya. Ayah bunda sudah berhasil untuk menginstal aplikasi Marshall Cavendish Education di laptop atau di komputer. Nanti ada tampilan seperti ini. Silakan diklik 2 kali dan akan muncul jendela seperti ini. Jendela untuk login. Silakan ayah bunda masukkan username dan password yang sudah didaftarkan. Lalu tekan login. Tunggu sampai jendelanya terbuka seperti ini. Ini jika buku-bukunya sudah terinstall di aplikasi ini. Kalau ayah bunda karena belum menginstal bukunya, nanti akan kosong. Dan untuk mendapatkan bukunya, silakan klik Get Book dan masukkan akses code yang ada di kertas atau selembar kertas yang ada di belakang buku Ananda Semua di Rumah. Di situ ada akses code. Nanti dimasukkan, lalu tekan tombol Get. Jika berhasil, nanti akan tampil gambar buku, dan di sini belum titik 3, namun nanti ada ikon awan dan download. Silakan diklik download. Setelah download selesai, nanti akan berhasil menampilkan buku. Contohnya, buku ini dibuka. Nah, dan tampilannya seperti ini, seperti buku fisik yang ada di rumah. Nah, ini bisa digunakan untuk belajar lewat laptop atau komputer. Untuk aplikasi yang di handphone, silakan nanti download melalui Play Store, cari Marshall Cavendish Education. Di situ nanti akan muncul tampilannya seperti di slide sebelumnya. Nah, itu akan bisa login ketika sudah mendaftar lewat online seperti tadi.
Demikian penjelasan terkait program bilingual yang ada di SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Udah bubar apa ini, Mas? Belum lah itu Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustazah Faizah atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu tampilan video wali kelas dan guru bidang. Iya. Sebenarnya berikut profil guru kelas 1-3 SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Guru kelas 1. Nama lengkap Susi Susanti, nama panggilan Ustazah Susi. Guru damping kelas 1, nama lengkap Reza Meilani, nama panggilan Ustazah Lani. Guru kelas 2, nama lengkap Sulistiawati, nama panggilan Ustazah Sulis. Guru damping kelas 2, nama lengkap Syamsul Duha, nama panggilan Ustaz Duha. Guru kelas 3, nama lengkap Kusriyati, nama panggilan Miskus. Guru damping kelas 3, nama lengkap Abdullah Saukus Syahid, nama panggilan Ustadz Syahid. Guru PJOK, nama lengkap Indra Setiawardana, nama panggilan Ustadz Indra. Guru Bahasa Inggris, nama lengkap Siti Maisaroh, nama panggilan Miss Mai. Guru Math and Science, nama lengkap Faizah Nur Atika, nama panggilan Ustazah Faizah. Struktur kurikulum SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Struktur kurikulum SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto terdiri dari 3 komponen, yaitu 8 muatan nasional, 6 muatan lokal, dan pengembangan diri. Yang pertama, 8 muatan nasional, yaitu terdiri dari pendidikan agama Islam, pendidikan Al-Quran, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, PJOK, IPA, dan IPS. Untuk IPA dan IPS akan diajarkan di kelas 4, 5, dan 6.
Yang kedua, 6 muatan lokal terdiri dari bahasa Inggris, Math, Science, bahasa Jawa, SPDP, dan budaya Banyumas. Budaya Banyumas akan diajarkan di kelas 4, 5, dan 6. Yang ketiga, pengembangan diri. Terdiri dari ikrar, tadarus, sholat duha, sholat duhur berjamaah, murojaah, TIK, field trip, dan lain-lain. Berikut ini adalah kegiatan pengembangan diri. Yang pertama adalah ikrar. Ikrar dilaksanakan setiap pagi, setiap hari efektif, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kemudian tadarus. Tadarus dilaksanakan setelah kegiatan ikrar selesai. Selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha dilaksanakan setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sholat duhur berjamaah. Field trip. Field trip adalah sebuah kegiatan yang memfasilitasi peserta didik untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kegiatan market day, selanjutnya adalah pembagian tugas mengajar SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Kelas 1. Ustazah Susi mengampu mata pelajaran tematik, bahasa Jawa, TIK, dan SPDP. Ustazah Lani mengampu mata pelajaran tematik, pendidikan agama Islam, dan pendidikan Al-Quran. Kelas 2, Ustazah Sulis mengampu mata pelajaran tematik dan bahasa Jawa. Ustazah Duha mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan Al-Quran, TIK, dan SPDP. Kelas 3, Miskus mengampu mata pelajaran tematik. Ustadz Syahid mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan Al-Quran, TIK, bahasa Jawa, dan SPDP. Guru bidang. Ustadz Indra mengampu mata pelajaran PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6. Miss Mai mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6. Ustazah Faiza mengampu mata pelajaran Math and Science kelas 1 sampai 5. Demikian profil guru kelas 1 sampai 3 SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Baik, demikian tampilan video profil guru kelas 1 sampai 3 SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dibuka 1 termin untuk 3 orang penanya, masing-masing kelas diwakilkan oleh 1 penanya. Dimulai dari kelas 1 terlebih dahulu. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk melambaikan tangan dengan memilih tanda lambaikan yang ada di fitur Zoom. Silakan bagi ayah bunda yang ingin bertanya untuk melambaikan tangan dengan memilih tanda lambaikan untuk kemudian kami pilih salah satu. Sekali lagi, silakan bagi ayah bunda yang ingin bertanya, bisa melambaikan tangan. Ya, baik. Ya, langsung saja untuk ayah perhatian bisa memperkenalkan diri dan sebutkan pertanyaannya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Haki selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati para Ustadz Ustazah selaku guru pengampu dari SD Islam Al-Azhar, yang saya hormati juga wali murid semuanya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu melalui virtual yang berbahagia ini. Baik, ada beberapa pertanyaan Ustadz Ustaz. Pembelajaran jarak jauh seperti pembelajaran jarak jauh seperti ini. Namun demikian, saya sangat mengapresiasi terkait dengan metode atau apa istilahnya fasilitas yang dipergunakan, salah satunya dengan menggunakan pembuatan video ya. Yang pertama terkait dengan capaian pembelajaran Ustadz Ustazah. Mengingat bahwa tugas orang tua dalam hal pembelajaran jarak jauh ini nanti akan bertambah begitu. Maksudnya begini, betul nanti materi kan bisa diberikan melalui YouTube atau melalui tugas online lainnya. Tetapi kemudian kan orang tua memiliki tugas tambahan mengasistensi, kemudian kan mengedukasi, menjelaskan terkait dengan materi. Misalkan ada materi matematika begitu, diberikan video singkat penjelasan. Nah, dalam proses mendelivery pemahaman pelajaran kepada anak itu kan sangat tergantung dari kualitas orang tua. Jika orang tua memiliki waktu yang cukup, pasti bisa mendampingi dan menjelaskan dengan baik. Dan apabila orang tua memang dalam aktivitas yang tinggi, tentu juga akan memiliki kesulitan dalam memberikan itu. Nah, maksud saya pertanyaan pertama adalah capaian pembelajaran, misalkan matematika itu minimal nanti yang distandarkan minimalnya seperti apa. Misalkan murid bisa menjelaskan tentang apa, atau memahami tentang apa. Itu yang pertama, sehingga nanti orang tua juga bisa memiliki parameter kontrolnya. Oh, anak saya belum paham di sini padahal ini capaian pembelajarannya. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan beberapa tugas yang diberikan kepada anak di sesi akhir video pembelajaran, saya secara pribadi begitu mengajukan semacam permohonan kalau bisa dalam pengumpulan tugas itu bisa diberi waktu misalkan sampai satu hari misalnya gitu. Artinya begini, misalkan pembelajaran mata kuliah atau mata pelajaran A diberikan pada pukul 8. Lalu ada tugas yang harus dikumpulkan pukul 10 atau pukul 11 gitu. Nah, perlu diingat bahwa anak itu kan mendapat mata pelajaran kan tidak hanya satu gitu. Mungkin ada 2 dan 3 di mana juga tugasnya juga ada gitu. Berikutnya yang perlu dipahami kalau dari saya, untuk menyampaikan pemahaman pelajaran itu kepada anak itu butuh waktu. Jadi tidak bisa dalam waktu, agak susah untuk kasus saya ya. Karena memang di kelas 1 ini kan proses transisi ya, dari dulu TK belajarnya memang melalui permainan gitu. Lalu setelah masuk kelas 1 kan mereka sudah harus belajar bagaimana tidak banyak bermain, tidak banyak gerak, tapi memperhatikan terus. Nah, itu memiliki atau menuntut proses yang lama begitu. Jadi memang harus didampingi. Nah, kalau waktu pengumpulan tugasnya terlalu mepet gitu, sepertinya kalau buat saya itu agak terlalu rushing gitu, terlalu ketat sekali. Ditambah juga kemungkinan orang tua kan jika dia memiliki aktivitas di pagi hari kan tidak bisa mendampingi dalam menyelesaikan tugas. Nah, maksud saya jika bisa diberikan sampai misalkan 1 hari begitu kan nanti orang tua yang memiliki aktivitas kesibukan di pagi hari kan bisa melakukan edukasi lagi di sore atau di malam hari gitu. Maksud saya pengumpulan tugas atau tugas-tugas lain mohon bisa diberikan tenggang waktu begitu, tidak di saat yang pendek, tapi mungkin bisa dikasih waktu dalam hari itu, misalkan hari Senin, di hari Senin itu baik di malam atau di sore harus dikumpulkan. Jadi itu setidaknya memberikan kemudahan, flexibility pada orang tua untuk mengedukasi anaknya tidak pada saat pagi hari, tetapi juga sore juga bisa begitu. Itu untuk kasus-kasus bagi orang tua yang mungkin memiliki aktivitas di pagi hari. Bagi yang mungkin
tidak memiliki atau ada pendamping yang lain, saya pikir tidak akan bermasalah. Saya pikir itu pertanyaan dua dari saya terkait dengan satu tadi capaian pembelajaran. Yang berikutnya dengan satu lagi Ustaz saja terkait dengan materi bilingual, Math and Science gitu. Saya sempat kemarin mengikuti, memang sempat kaget karena ini akselerasinya tinggi sekali untuk pelajaran Math and Science, di mana anak harus belajar baca dalam bahasa Indonesia dulu, kadang masih belum begitu lancar, kemudian diperkenalkan dengan kemampuan atau memahami bahasa asing yang pola pronunciation-nya ada berbeda, pembacaannya berbeda. Ini juga agak memerlukan waktu yang banyak untuk transisi supaya tidak ada disleksia, bingung dalam membaca bahasa Indonesia, tulisan bahasa Indonesia, kemudian harus membaca misalkan angka 1, 2, 3, 1 itu kan one gitu. Jadi anak-anak itu nanti, nah seperti maksud saya, agak sedikit diberikan kelonggaran gitu dalam misalkan nanti pemberian tugas-tugas, terutama di Math and Science, karena tadi itu di saat yang sama anak harus belajar, yang pertama masih belajar membaca dalam bahasa Indonesia, yang kedua di saat yang sama dia harus kemudian nanti transisi pemahaman itu akan sedikit berat memang untuk anak-anak, tapi saya mengapresiasi ini bagus sekali, betul saya setuju, karena untuk mengakselerasi kemampuan anak supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Hanya mungkin saran saya nanti disesuaikan dengan yang bahasa Inggrisnya Ustazah. Kalau di Math and Science itu, kalau saya lihat kemarin tahap pertama sudah terkait tema comparative sentence ya. Jadi less than, greater than, itu kan komparatif gitu. Nah, di bahasa Inggris, di mata pelajaran bahasa Inggris, kalau dia bisa sama begitu, atau akan sangat mudah karena di Math and Science sudah belajar comparative sentence, kemudian di bahasa Inggrisnya baru misalkan grammar dasar gitu. Nah, itu untuk load-nya dalam pemberian tugas misalkan, ya itu tadi solusinya mungkin bisa diberikan span waktu yang agak lebih tinggi atau lebih banyak gitu, jangan mepet-mepet gitu, supaya nanti orang tua juga bisa bervariasi untuk mengedukasi supaya materi yang diharapkan bisa disampaikan kepada anak bisa dikerjakan oleh orang tua sebaik mungkin. Sekali lagi saya apresiasi dengan baik dan memang tugas guru memang luar biasa. Saya jempol Ustazah dengan semua metode materi yang diberikan pada anak. Saya pikir begitu pertanyaan dari saya selaku orang tua dari Sebastian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Ya baik. Saya ulangi lagi. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana capaian pembelajaran siswa pada pembelajaran jarak jauh seperti ini. Kemudian yang 2 poin tadi masuknya ke masukan mungkin ya, yaitu untuk diberikan kelonggaran pada pengumpulan tugas supaya tidak terlalu cepat dalam memberikan materi kepada anak, karena anak itu untuk pemahamannya masih terlalu sedikit. Kemudian untuk masukan yang kedua yaitu tentang materi bilingual yang disampaikan agar tidak terlalu cepat supaya anak juga bisa memahami materi dengan baik, kemudian juga diberikan kelonggaran untuk pengumpulan tugas materi bilingual. Seperti itu, nggih, Ayah Sebastian. Ya. Nggih, Ustazah, seperti itu, nggih. Dulu pertanyaannya, kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk kelas 2, silakan untuk yang mau bertanya bisa melambaikan tangan dengan memilih tanda lambaikan pada fitur Zoom. Ya. Silakan. Ya baik. Sudah ada satu penanya, yaitu Bunda Riki. Ya, silahkan
untuk memperkenalkan diri dan sebutkan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Trimarti Mulyasari, Bunda dari murid kelas 2 atas nama Maisyariki Al-Halifi. Di sini saya yang pertama mengucapkan terima kasih ya kepada ustazah ataupun ustadz di mana sudah memahami kesibukan kami sebagai orang tua ya, di mana kedua orang tua murid ini bekerja sehingga ustazah cukup memberikan waktu yang luar biasa gitu ya untuk kami, terutama saya. Ketika saya, maaf ustazah, saya tidak bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah juga sudah direspon dengan baik. Dengan adanya pembelajaran di siang ataupun sore itu by request ya, saya luar biasa apresiasi untuk ustazah dan ustadz. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya ini juga saya sering meminta dispen ya, dispen, mohon maaf karena saya juga sibuk di luar rumah, sehingga sering meminta dispensasi untuk pengumpulan tugas ya. Kemudian untuk yang kedua, di IDT itu saya Riki itu sering tidak mengikuti ya beberapa kali dalam 1 minggu itu paling cuma berapa hari yang bisa diikuti karena memang saya juga mengajar dan kebetulan jamnya juga bertepatan sama gitu biasanya sehingga dia sering terlewati untuk ikrarnya gitu. Nah di sini saya menyayangkan dari awal sudah saya sampaikan ke ustazah di mana bagaimana dengan orang tua yang bekerja dan mungkin tidak ada pendamping di rumah yang mempunyai kemampuan IT yang cukup gitu untuk mengoperasikan Zoom. Sehingga harapan saya ada ikrar tersendiri untuk anak yang memang pagi itu tidak bisa bergabung. Gitu. Karena kan di situ ada syahadat ya, ada 2 bahasa dan lain sebagainya supaya anak lebih paham, lebih mendalami tentang ikrarnya. Itu kemudian yang ketiga untuk hafalan surat pendek. Kalau di Iqra ini saya cukup puas ya karena memang dari awal masuk kelas 1 itu sudah dilakukan tes sehingga diketahui kemampuan anak ini masuk ke Iqra berapa atau mungkin sudah sampai Al-Quran. Sehingga cukup melanjutkan saja dari mulai TK masuk ke SD itu langsung dilanjutkan Iqra-nya atau Al-Qurannya. Nah, tapi untuk yang hafalan surat pendek, mungkin perlu adanya penerapan sama seperti Iqra ya Ustadz Ustazah. Ini saran dari saya karena evaluasi saya sebagai orang tua itu untuk hafalan kebetulan anak saya dari TK Al-Azhar juga ya di mana dia sudah sampai Al-Bayyinah dulu waktu TK itu saya memantau hafalan sudah sampai Al-Bayyinah. Kemudian di SD kenapa dimulai lagi dari awal? Saya pikir sama seperti Iqra sehingga perkembangan anak dalam menghafal surat itu signifikan gitu loh. Kalau ini kan seperti jalan di tempat ya karena si anak ini hanya mengulang kembali. Karena targetnya itu kan tadi sudah disebutkan kelas 1 sampai At-Takasur gitu ya, kelas 2 sampai Ad-Duha dan disesuaikan, disamaratakan dengan target semua anak gitu. Ini saya rasa nanti hafalannya jadi jalan di tempat, stagnan aja gitu, nggak ada perkembangan yang signifikan. Sehingga saran saya mungkin sebaiknya ini di tes dulu anak ini sudah mampu sampai surat apa, sehingga kan akan lebih baik kalau memang sudah melewati target ya, melewati target misal di kelas 2 itu sampai Ad-Duha, tapi si anak ini sudah bisa
akhir juz 30 itu kan mungkin lebih bagus lagi, sehingga mungkin tesnya tidak dipukul rata gitu, tidak disamaratakan, tapi dilihat tingkat kemampuan anaknya itu sudah sampai surat apa gitu. Itu untuk masukan saran ya, mudah-mudahan nanti bisa dipertimbangkan. Tapi untuk kegiatan akademiknya saya rasa sudah bagus ya, sudah cukup baik. Metode pembelajarannya juga sudah mudah untuk dipahami oleh siswa. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk Bunda Riki, saya ulangi lagi pertanyaannya. Yang pertama yaitu, bagaimana dengan orang tua yang bekerja dan tidak ada pendamping anak saat di rumah, sehingga tidak bisa ikut IDT. Nah, bagaimana jika ada jadwal IDT tersendiri untuk anak-anak tersebut? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah masukan untuk hafalan surat pendek. Mungkin perlu adanya penerapan seperti penerapan mengaji, artinya hafalan surat pendek itu tidak diawali dari awal, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anak. Seperti itu ya, Bunda Riki. Ya, Ustazah. Ya, baik, kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari kelas 3, silakan Ayah Bunda yang ingin bertanya melambaikan tangan dengan memilih tanda lambaikan. Tetapi mohon maaf, untuk pertanyaan yang ketiga mungkin agak lebih dipersingkat, mengingat waktu yang sudah semakin sedikit ya, Ayah Bunda. Mohon maaf. Silakan, Ayah Bunda kelas 3. Apakah ada yang ingin bertanya dari Ayah Bunda wali murid kelas 3? Saya ulangi lagi. Adakah dari wali murid kelas 3? Mohon maaf jika yang ingin bertanya untuk melambaikan tangan dengan memilih tanda lambaikan gih Ayah Bunda supaya terlihat jelas. Belum. Ada. Ya, saya ulangi lagi, baik, bagi wali murid kelas 3 yang ingin bertanya diberikan satu kesempatan penanya, silakan untuk melambaikan tangan dengan memilih tanda lambaikan yang ada di fitur Zoom supaya terlihat jelas oleh operator. Oke, ya baik, dari wali murid kelas 3 silahkan untuk bisa memperkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Dezel. Waalaikumsalam. Tadi saya udah sampaikan langsung sih ke Bapak Ustadz Kepala Sekolah bahwa saya agak keberatan dengan waktu yang terlalu pendek ini. Kita kan tidak bisa maksimal dalam proses belajar mengajar. Jadi dengan waktu yang sempit ini sebaiknya tetap harus tatap muka saja. Bila memang ada tugas atau ada YouTube yang harus dipelajari oleh murid, biarkan itu di sisa waktu, di mana setelah jam 10, seperti itu saja sih. Itu aja yang saya rasanya amat sangat sayang bila melihat anak-anak itu tidak tatap muka di antara jam 7.45 sampai dengan jam 10. Untuk inovasi,
Untuk inovasi saya juga udah sampaikan juga ke Ustadz Kepala Sekolah agar coba melihat dari beberapa referensi yang sudah saya berikan ke beliau untuk lebih interaktif. Jadi dengan adanya peningkatan Al-Azhar kemarin ini dari minggu ke minggu, insya Allah minggu depan saya berharap akan lebih oke lagi. Supaya anak-anak semangat, ibunya juga tahu bahwa Al-Azhar melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dezel. Ini lebih kemasukan ya, mungkin untuk pertemuan tatap muka itu diadakan setiap hari dari jam 7 sampai jam 10 seperti itu supaya anak lebih paham apabila dijelaskan secara langsung oleh gurunya masing-masing. Seperti itu, Bunda Dezel. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk ketiga penanya. Kami tampung terlebih dahulu, nanti akan dijawab satu persatu oleh masing-masing pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz atau Ustazah. Mohon ditunggu sebentar. Halo. Ya, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Ustadz Haki. Silakan pada Ustadz Haki, waktu sudah tepat, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya untuk ayahnya Bastian kelas 1, Bunda Riki kelas 2, dan Bunda Dezel ya. Pertama, ayah Bastian, saya hanya menjawab ini berkaitan dengan pertama adalah capaian pembelajaran ya. Sebenarnya begini Bapak, kalau untuk capaian pembelajaran dengan kondisi pandemik semacam ini, memang tidak harus tercapai secara totalitas 100% ya Pak ya. Artinya, tapi harus ada skala prioritas begitu. Misalkan kelas 1, secara materi tidak harus sampai tuntas memang. Karena ini himbauan dari Kemendikbud ataupun dari YP Al-Azhar, secara materi memang tidak harus tuntas secara 100% tidak apa-apa, tapi ada skala prioritas. Misalkan calistungnya, begitu kan? Calistungnya di kelas 1 memang harus dioptimalkan, membaca, menulis, dan berhitung. Dan ketika berhitung di matematika pun untuk kelas 1 kan masih, maaf nun sewu, masih tingkat dasar ya, masih penjumlahan ataupun pengurangan mungkin masih skala-skala insya Allah masih rendah lah gitu. Itu terkait itu. Terus kedua terkait kelonggaran tugas, insya Allah nanti guru akan menyesuaikan. Intinya di kondisi pandemik memang kita tidak perlu penekanan untuk memberatkan anak-anak ataupun orang tua murid ya, seperti itu. Untuk kelonggaran tugas tidak cuma memang ada tugas-tugas yang deadline mungkin hanya untuk melatih kedisiplinan saja seperti itu. Terus berkaitan dengan apa tadi, nanti insya Allah guru kelas juga akan membantu menjawab. Saya hanya menjawab poin-poin yang utama dulu. Terus yang kedua ini yang Bunda Riki ya, terkait dengan tahfiz ataupun ini, memang itu ada standar minimal gitu. Tapi terima kasih masukannya, bagus ini. Standar minimal di kelas 1 itu kelas 1 dan 2 ya, kelas 2 ya. Kelas 2 itu dari Anas sampai At-Duha. Itu standar minimal sampai surat Duha ya, At-Duha. Itu sebenarnya standar minimal, Bun. Dan nanti insya Allah akan ada pemetaan-pemetaan bagi anak-anak yang memang kemampuan menghafalnya bagus begitu. Nah, ketika kemampuan menghafalnya bagus, memang ada pengayaan bisa sampai target lebih tinggi lagi. Mungkin bisa sampai Al-Fajr ataupun sampai Al-A'la dan sebagainya. Intinya memang ada skala, nanti intinya kami nanti pemetaan. Cuma memang dalam kondisi semacam ini,
kondisi pandemik semacam ini dengan pembelajaran tatap muka virtual ataupun pemberian tugas, memang kami belum bisa maksimal, Bun. Mohon maaf sekali, seperti itu. Cuma nanti kami akan diskusikan lagi untuk target-target tahfiz, supaya tidak jalan di tempat tadi bahasanya ya, supaya tidak jalan di tempat, bahwa dari TK sudah sampai ini, kok di SD tetap segitu-gitu aja. Insya Allah nanti kami ada skala kami istilahnya petakan untuk anak-anak. Cuma memang kalau dari standar kurikulum YP Al-Azhar memang standarnya memang segitu. Misalkan kelas 1 Anas sampai At-Takatsur, kelas 2 Anas sampai Ad-Duha. Memang itu standarnya masih rendah. Cuma nanti kami akan petakan lagi kalau ada anak-anak yang memang kemampuan menghafalnya bagus, kami akan petakan untuk lebih ditingkatkan di skala lebih tinggi lagi untuk hafalannya, begitu. Terus untuk Bunda Daisel, untuk Bunda Daisel masukannya insya Allah nanti insya Allah kami akan kelas 3 supaya untuk lebih sering di tatap muka ya, karena memang dari jam 8 kurang 45 atau jam 7.45 sampai jam 11 memang standarnya memang tatap muka ya secara virtual. Cuma memang ya itu tadi ada beberapa masukan juga dari orang tua murid lain, karena mungkin ada anaknya yang capek karena harus full Zoom terus dan sebagainya. Jadi kami variasikan, bisa pakai video pembelajaran melalui YouTube dan sebagainya. Cuma nanti yang jelas dalam setiap harinya tetap ada di poin-poin khususnya IDT itu akan ada tatap muka, begitu Bun. Insya Allah nanti kami kondisikan, Bun. Terima kasih untuk masukan dari Mama Daisel. Selanjutnya yang tadi pertama ada Math and Science atau program bilingual, nanti Usfaizah coba bantu untuk menjelaskan. Terus mungkin nanti ada Ususi dari kelas 1 untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Barangkali dari saya cukup itu dulu saja. Terima kasih, Usfaizah. Uslani. Usfaizah ya. Terima kasih kepada Ustadz Haki atas jawabannya. Semoga jawaban dari kami dapat dipahami oleh ayah bunda sekalian. Bagi ayah bunda yang masih ingin bertanya, bisa datang ke sekolah langsung. Mohon maaf karena ini keterbatasan waktu, jadi kami terbuka secara umum ya. Kita bisa ayah bunda bisa datang ke sekolah atau menghubungi melalui WhatsApp. Demikian sesi tanya jawab. Uslani, halo. Usfaizah untuk memberi masukan terkait tadi pertanyaan Ayah Bastian yang terkait bilingualnya. Oh iya, baik. Diberi kesempatan untuk Usfaizah ya. Untuk Ustazah Faizah bisa memberikan terima kasih kepada Ustaz Haki dan jawaban kepada Ayah Bastian, silakan. Ya, terima kasih juga kepada Ayah Bastian yang sudah bertanya terkait Math dan Science, dan masukannya kami terima dan terima kasih. Memang kami juga menyadari bahwa Math dan Science itu materinya lumayan lebih tinggi dibanding materi-materi yang ada di Indonesia, terutama bagi anak-anak yang mungkin di TK itu belum mendapatkan bahasa Inggris. Jadi kami dan harus mempelajarinya. Maka dari itu kami sebisa mungkin akan memberikan materinya dengan sesimpel mungkin sehingga anak bisa memahaminya. Dan kami berterima kasih sekali kepada ayah bunda di rumah sudah membantu memahamkan siswa di rumah. Seperti itu. Terus terkait materi Math dan Science yang agak tinggi itu memang ini kan materinya itu menggunakan kurikulum dari luar negeri, yaitu materi dari kurikulum Cambridge. Dan bukunya pun terbitan dari Singapura. Nah, ini materi-materi yang disesuaikan dengan anak-anak sana. Nah, berbeda dengan kemampuan anak Indonesia. Jadi kami juga
menyadari bahwa kalau semua materi ini tidak harus bisa tercapai secara maksimal. Namun secara konsepnya, semoga anak-anak itu sudah bisa paham terkait materi math dan sains seperti itu. Dan materi math dan sains ini pun juga dari YPI Al-Azhar itu memberikan kelonggaran bagi sekolah-sekolah yang memang belum terbiasa menggunakan dua bahasa seperti karena memang kapasitas anaknya juga berbeda-beda setiap sekolah kami, sehingga kami menyesuaikan kemampuan anak-anak yang ada di daerah masing-masing seperti itu. Ya, untuk pemberian tugas math dan sains sebisa mungkin saya akan memberikannya yang memiliki kelonggaran waktu yang longgar, sehingga tidak harus sampai jam ini seperti itu. Sehingga yang tidak bisa atau harus memiliki pemahaman lebih dalam dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahamkan anak, jadi bisa mengikutinya seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan wali kelas. Silakan pada. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faida atas tambahan jawabannya. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kami cukupkan terlebih dahulu. Demikian sesi tanya jawab, semoga jawaban dari kami dapat dipahami oleh ayah bunda sekalian. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Duha. Kepada Ustadz Duha, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, mari kita tutup kegiatan PAT hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan di tahun ini juga berjalan dengan lancar atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal muslimin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, jadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah berlalu. Jadikan segala perjuangan kami, sedekah kami, infak kami, amal soleh kami menjadi pahala besar di sisi-Mu ya Allah. Menjadikan syafaat bagi kami di hadapan-Mu. Ya Allah, kami mohon untuk semua jemaah yang hadir di kesempatan ini. Setelah selesai majelis ini, kami diampuni segala dosa-dosanya dan diselamatkan di setiap langkah-langkahnya. Jadikan kami semua penghafal Al-Quran, akhlakul Quran, menjadi pecinta Al-Quran, dan di hari kiamat mendapatkan syafaat Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Duha yang telah memimpin doa pada hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah bertanya. Dan apabila jawaban dari kami kurang memuaskan, Ayah Bunda sekalian bisa datang langsung ke sekolah karena hari ini keterbatasan waktu, dan setelah ini akan dilanjutkan sesi kedua PAT di kelas 4, 5, dan 6. Kita tutup bila terdapat tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.